Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang transformasi Laplace dan direct Fourier. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yufran Miliando Ola, NIM 19141500011. Ini tugas untuk mata kuliah metode matematika untuk fisika 2. Prodi Fisika angkatan 2019 Universitas Kristen Indonesia. Nah, yang pertama itu kita bahas tentang transformasi Laplace. Nah, pengertian transformasi Laplace tersendiri yaitu suatu metode operasional yang dapat digunakan secara mudah untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear. Dengan menggunakan transformasi Laplace dapat diubah beberapa fungsi umum seperti fungsi sinusoida teredam, dan fungsi eksponensial menjadi fungsi-fungsi aljabar variabel kompleks S. Bila persamaan aljabar dalam S dipecahkan, maka penyelesaian dari persamaan diferensial atau transformasi Laplace balik dari variabel tidak bebas dapat diperoleh dengan menggunakan tabel transformasi Laplace. Nah, suatu kelebihan metode transformasi Laplace adalah bahwa metode ini memungkinkan penggunaan teknik grafis untuk meramal kinerja sistem tanpa menyelesaikan persamaan diferensial sistem. Nah, kelebihan lain metode transformasi Laplace adalah diperolehnya secara serentak baik komponen transien maupun komponen keadaan tunak. Nah, secara sederhana prosedur dasar pemecahan menggunakan metode transformasi Laplace adalah yang pertama itu persamaan diferensial yang berada dalam kawasan waktu T ditransformasikan ke dalam kawasan frekuensi S dengan transformasi Laplace. Nah, untuk mempermudah proses transformasi dapat digunakan tabel transformasi Laplace. Nah, yang kedua itu persamaan yang diperoleh dalam kawasan S tersebut adalah persamaan aljabar dari variabel S yang merupakan operator Laplace. Nah, yang ketiga, penyelesaian yang diperoleh kemudian ditransformasi balikan ke dalam kawasan waktu. Yang terakhir, hasil transformasi balik ini menghasilkan penyelesaian persamaan dalam kawasan waktu. Nih, transformasi Laplace dari fungsi ft sama dengan fs. Nah, kita menggunakan rumus. Ternyata soalnya itu sama dengan yang tabel transformasi Laplace nomor 4, sehingga kita menggunakan n faktorial sama dengan s pangkat n tambah 1, sehingga transformasi Laplace dari 4t pangkat 3 sama dengan 4 transformasi Laplace dari t pangkat 3, sehingga 4 kita ganti-ganti pangkat 3 itu kita masukkan ke rumus atau yang sesuai dengan tabel transformasi, sehingga 3 faktorial per s pangkat 3 tambah 1. Nah, ini n nya itu kita ganti dengan 3, sehingga kita dapatkan 4 dikali 6 per S pangkat 4. Nah, 6 ini karena 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1, jadi 3 kali 2 6 dikali 1 6, jadi 6 per S pangkat 4 sama dengan 24 per S pangkat 4. Nah, itu dapat dari 4 kali 6 per S pangkat 4, jadi 24 per S pangkat 4. Nah, untuk mencari B nya kita menggunakan rumus 1 per L kali integral min L sampai L dari fx sin npx per L dx. Nolnya itu sama dengan 3, AE nya itu sama dengan 0, dan BE nya itu sama dengan 3 per NP dikali 1 kurang cos NP. 3 per 2 ditambah sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 0 cos 1 kurang cos NP per NP ditambah sin NPX ditambah 5. Maka kita akan mendapatkan hasilnya itu
sama dengan 3/2 ditambah 6 per pi dikali sin pi x per 5 ditambah 1/3 sin 3 pi x per 5 ditambah 1/5 sin 5 pi x per 5 tambah seterusnya dan seterusnya ya. Itu bisa diturunkan lagi. Nah, itu fx memenuhi syarat Dirichlet, jadi deret Fourier akan konvergen ke fx jika x titik kontinu. Maka fx plus ditambah fx minus bagi 2 jika x di titik diskontinu. Maka titik-titik x sama dengan min 5, 0, dan 5 merupakan titik-titik diskontinu dari fx pada interval min 5 dan 5, sehingga jika x-nya itu sama dengan min 5, maka deret akan konvergen ke 0 tambah 3/2, jadi 3/2. Sedangkan jika x-nya sama dengan 0, maka deret akan konvergen ke 3 ditambah 0/2 sama dengan 3/2. Jadi ini untuk yang bagian ini, dia itu untuk mencarinya itu sama saja. Tinggal kita menggantikan x-nya itu dengan 0 dan 3 dibagi 2. Nah, deret Fourier di atas akan dikonvergen ke fx pada interval min 5 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 5 apabila fx ditentukan sebagai berikut. Nah, ini pertamanya itu 3/2 jika x sama dengan min 5, yang berikut itu 0 jika x sama dengan min 5 lebih kecil x lebih kecil 0, dan 3/2 jika x sama dengan 0, dan yang berikut itu 0 jika x sama dengan 0 lebih kecil x lebih kecil 5, dan yang terakhir itu 3/2 jika x sama dengan 5. Nah, di luar interval ini periodek dengan P sama dengan 10. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.